Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Taufik MPC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Anak, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai perkembangan kognitif anak. Sebelumnya, saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Rizky Fadilna Putri, 045, Adinda Lutfi Rahmadi, 057, Krisna Jati Ardiwi, 059, dan Risda Yasifah Helmianti, 071. Selanjutnya, kita langsung saja memasuki sesi diskusi ini. Yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Indri tentang perkembangan kognitif. Kepada Indri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif itu merupakan dasar perkembangan intelektual anak. Pada anak usia dini, pengetahuan masih bersifat subjektif dan akan dikembangkan sebagai tujuan saat mencapai tahap perkembangan remaja dan dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan suatu masalah, dan mengetahui sesuatu. Lalu di sini ada faktor perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu ada faktor hereditas atau faktor keturunan, yaitu kemampuan kognitif sudah ada sejak anak dilahirkan. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Kemampuan kognitif ditentukan jika seorang individu telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan ini berkaitan erat dengan usia anak. Lalu ada faktor pembentukan, yaitu kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala keadaan di luar diri, seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, baik pembentukan disengaja dan pembentukan tidak sengaja. Lalu ada faktor minat dan bakat, yaitu kemampuan kognitif yang dipengaruhi keinginan dan potensi yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir ada faktor kebebasan, yaitu kemampuan kognitif dipengaruhi oleh kebebasan, artinya keleluasan manusia untuk berpikir. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri. Materi selanjutnya tentang pandangan perkembangan kognitif akan disampaikan oleh Risda. Kepada Risda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pandangan perkembangan kognitif. Yang pertama, menurut Xiang Piase. Menurut Xiang Piase, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, susunan sel saraf semakin kompleks dan semakin meningkat pula kemampuannya. Teori Piase menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Piase juga mengusulkan agar kita melalui 4 tahap dalam memahami dunia. Setiap tahap berkaitan dengan usia dan terdiri dari cara berpikir yang berbeda, cara memahami dunia yang berbeda. Jadi menurut Piase, kognisi anak secara kualitatif berbeda dalam satu tahap dibandingkan dengan yang lain. Tahapan-tahapan tersebut, yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap sensori motor yang berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama Piase. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan fisik dan motorik karenanya disebut sensori motor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risda. Tahapan selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tahap selanjutnya dari menurut Xiang Piase.
Yang kedua ada tahap praoperasional, tahap yang berlangsung sekitar usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai melampaui sekadar menghubungkan informasi sensorik dengan tindakan fisik dan mewakili dunia dengan kata-kata dan gambar. Namun, menurut Piase, anak-anak prasekolah masih kekurangan kemampuan untuk melakukan apa yang disebutnya operasi, yaitu tindakan mental yang terinternalisasi yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Tahap yang berlangsung sekitar usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat melakukan operasi yang melibatkan objek dan mereka dapat bernalar secara logis selama penalaran tersebut dapat diterapkan pada contoh-contoh yang spesifik dan konkret. Selanjutnya ada tahap operasional formal. Tahap yang muncul antara usia 11 dan 15 tahun yang berlanjut hingga dewasa. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari pemikiran yang lebih abstrak, remaja mengembangkan gambaran tentang keadaan yang ideal. Mereka mungkin berpikir tentang seperti apa orang tua ideal dan membandingkan orang tua mereka dengan standar ideal ini. Mereka mulai memikirkan kemungkinan untuk masa depan dan tertarik dengan apa yang mereka bisa. Dalam memecahkan masalah, mereka menjadi lebih sistematis, mengembangkan hipotesis tentang mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan kemudian menguji hipotesis tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Lalu pandangan perkembangan kognitif selanjutnya akan disampaikan oleh Chris. Kepada Chris, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pandangan perkembangan kognitif teori Vygotsky. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosiobudaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Menurut Vygotsky, anak-anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan mereka menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka sendiri dan untuk membantu mereka memecahkan masalah. Teori perkembangan kognitif Vygotsky, satu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chris. Lalu, bahasan teori selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, ada konsep scaffolding, yaitu Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Selanjutnya ada pemrosesan informasi jangka panjang meningkat pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Memori kerja adalah proses memori penting yang melibatkan manipulasi dan perakitan informasi. Pengetahuan dan keahlian dapat mempengaruhi memori, strategi seperti organisasi, citra, dan elaborasi dapat digunakan oleh anak-anak untuk meningkatkan daya ingat mereka. Lalu ada berpikir. Berpikir kritis melibatkan berpikir secara relatif dan produktif, serta mengevaluasi bukti. Perhatian adalah aspek penting dari berpikir kritis. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara yang baru dan tidak biasa untuk menghasilkan solusi unik pada masalah. Guilford membedakan antara berpikir konvergen dan divergen. Sejumlah strategi termasuk brainstorming dapat digunakan untuk mendorong pemikiran kreatif anak. Lalu yang terakhir ada metakognisi. Metakognisi adalah mengetahui atau kemampuan untuk menghitung proses mental yang terjadi mengenai suatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir. Sebagian besar studi metakognitif berfokus pada metamemori. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.